Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester Gasal atau semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini atau sudah bergabung tapi belum klik subscribe, silakan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada beberapa materi yang harus disiapkan dan dipelajari. Di antaranya adalah pada pelajaran 1, mari belajar Quran Surah Al-Falaq. Anak-anak harus belajar ini, harus hafal Surah Al-Falaq, ya kan? Ada berapa ayat, diturunkan di mana, Al-Falaq artinya apa, menjelaskan tentang apa, itu dibaca, ya, dibaca di buku paket atau buku LKS yang lainnya. Kemudian pada pelajaran yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu juga harus dipelajari. Kemudian pada pelajaran yang ketiga, aku anak soleh. Pada pelajaran yang keempat, bersih itu sehat. Dan materi yang terakhir adalah pada pelajaran yang kelima, aku cinta Nabi dan Rasul. 5 pelajaran itu dipelajari dan disiapkan dengan baik ya anak-anak. Insya Allah anak-anak dapat mengerjakan soal penilaian akhir semester dengan baik dan benar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita langsung masuk ke pembahasan soal ya. Soal yang pertama, KD 3.1. Rasulullah SAW sering membaca surah Al-Falaq, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari titik-titik, dari kejahatan. Jawaban yang benar adalah C, kejahatan. 2. Wa min syarri hasidin idza hasad merupakan lafal surah Al-Falaq ayat ke titik-titik. Ayat keberapa anak-anak? Ayat yang terakhir. Surah Al-Falaq ada berapa ayat? Ada 5 ayat. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad ayat ke-5. D jawabannya. 3. Surah Al-Falaq terdiri dari titik-titik ayat. Terdiri dari 5 ayat. 4. Min syarri ma. Lanjutan dari penggalan ayat tersebut adalah min syarri ma khalaq. Jawabannya adalah B. 5. Salah satu surah dalam Al-Quran adalah Al-Falaq, yang artinya waktu subuh. Ya, jadi Al-Falaq itu artinya waktu subuh. 6. Ayat keempat surah Al-Falaq diakhiri dengan lafal titik-titik. Ini kalau anak-anak belum hafal, susah untuk mengerjakan ini ya. Makanya kuncinya adalah anak-anak harus hafal surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Gitu ya anak-anak ya. Jawabannya adalah A. 7. Penamaan surah Al-Falaq diambilkan dari bunyi lafal Al-Falaq yang terdapat pada ayat titik-titik. Al-Falaq itu diambilkan dari ayat ke-1. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, paham ya? Alhamdulillah. Kita masuk ke KD 3.2. 8. Langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. D. 9. Bintang merupakan ciptaan Allah yang ada di titik-titik. Mudah sekali ini soalnya ya, kita cepat aja. C. Langit. 10. Adanya alam semesta raya beserta isinya merupakan bukti adanya titik-titik, adanya Allah Subhanahu wa taala. A. 11. Segala puji bagi titik-titik Tuhan seluruh alam,
Kata yang tepat untuk melengkapi terjemahan tersebut adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu arti dari alhamdulillahirabbil alamin. Jawabannya adalah B, Allah. 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ikan, buku, manusia, kursi. Dari pernyataan di atas, yang termasuk benda hidup ditunjukkan pada pernyataan titik-titik. Benda hidupnya adalah ikan dan manusia, anak-anak. Jadi jawabannya adalah D, A, dan C. 13. Beriman kepada Allah SWT merupakan rukun iman yang pertama. Beriman artinya titik-titik. Iman itu artinya percaya. A jawabannya. Kita masuk ke KD 3.3. 14. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Karena Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. Asmaul Husna apa? Al-Azim. Allah Maha Agung. 15. Allah SWT mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Karena Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. Ya, Allah Maha melihat itu Asmaul Husna Al-Basir. Jadi yang A itu Al-Adil itu Allah Maha Adil. Al-Basir Allah Maha melihat. Al-Azim Allah Maha Agung. Dan Al-Qudus Allah Maha Suci. Jadi jawabannya adalah B, Al-Basir. 16. Allah SWT menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Karena Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. Asmaul Husna Al-Adil. D jawabannya. Allah Maha Adil. 17. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Azim. Artinya Allah Maha titik-titik. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. B jawabannya. 18. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling titik-titik. Cantik, kaya, baik, atau bertakwa. Jawaban yang benar adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. 19. Allah memiliki Asmaul Husna, artinya nama-nama yang titik-titik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama yang baik. Jawabannya adalah B. 20. Asmaul Husna Al-Adil artinya Allah Maha titik-titik. Al-Adil artinya adalah Allah Maha Adil. Anak-anak, kita masuk ke KD 3.6. 21. Menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain merupakan arti dari titik-titik. Jadi ketika anak-anak menghormati, kemudian mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain itu merupakan apa? Arti dari menghargai. Jawabannya adalah A. 22. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Sopan, B. Suka menolong, C. Sabar, D. Sombong. Dari pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri perilaku santun ditunjukkan pada pernyataan titik-titik. Jawabannya adalah sopan dan sabar, yaitu perilaku santun. 23. Hasan selalu mengucapkan salam jika bertemu temannya. Ia juga selalu berbicara lembut dan tidak menyakitkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, Hasan memiliki sikap titik-titik. Memiliki sikap apa, anak-anak? Memiliki sikap santun. 24. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Menghindari bersikap kasar terhadap orang lain. B. Enggan meminta maaf ketika berbuat salah. C. Selalu berbicara sopan dan ramah kepada orang lain. D. Suka menyela pembicaraan orang lain. Dari pernyataan di atas, yang termasuk perilaku santun dan menghargai teman, ditunjukkan pada pernyataan titik-titik. Menghindari bersikap kasar, ya itu benar. Kemudian enggan meminta maaf, salah. Selalu berbicara sopan, benar. Suka menyela, salah. Jadi jawaban yang benar adalah A dan C. A dan C itu jawabannya mana? Jawabannya adalah B, A dan C. Kita masuk ke nomor 25. Ketika ada teman menyampaikan pendapat, maka sikap kita adalah titik-titik. Mendengarkan, ya. Jadi kalau ada temannya berpendapat, maka anak-anak harus mendengarkan dengan baik. Jawabannya adalah D. 26. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang titik-titik terhadap orang lain.
Kalau ada orang yang tidak menghargai berarti apa? Orang tersebut meremehkan orang lain. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke D310. 27. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Berdasarkan sikapnya itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar ... mendapatkan gelar Al-Amin. 28. Berikut yang merupakan bentuk sifat amanah adalah ... Amanah itu apa artinya, anak? Artinya adalah dapat dipercaya. Berarti jawaban yang benar adalah menjaga barang titipan. Ya. Menjaga barang titipan itu termasuk sifat amanah. 29. Suatu ketika Amir ditunjuk sebagai ketua kelas. Sikap yang hendaknya ditunjukkan oleh Amir atas penunjukan tersebut adalah ... Sikapnya adalah menerima dengan penuh tanggung jawab. A. 30. Berikut yang mencerminkan sikap amanah adalah ... Yang mencerminkan sikap amanah apa, Nana? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. D jawabannya. 31. Ketika kamu disuruh ibu membelikan sesuatu di warung dan ternyata uangnya berlebihan. Ternyata uang dari ibumu masih ada sisa kembaliannya. Maka sikap kamu yang benar adalah ... Sikap yang benar adalah menyerahkan semua kembalian kepada ibu. Tidak boleh dibelikan yang lain atau disimpan atau bahkan berbohong kepada ibunya bahwa uangnya sudah habis. Itu salah semua. Yang betul adalah menyerahkan semua kembalian kepada ibu. C. 32. Amanah merupakan akhlak terpuji atau akhlak yang baik anak-anak. Artinya dapat dipercaya. C jawabannya. Kita masuk ke KD 3.14. 33. Ketika melaksanakan ibadah sholat harus dalam keadaan suci. Suci artinya bebas dari najis. Jawabannya adalah D. 34. Andi ketika ingin mengerjakan sholat dalam keadaan hadas kecil, cara mensucikannya adalah dicuci dengan air bersih. Kemudian setelah bersih, Andi melakukan ... Ketika mau sholat melakukan apa, anak-anak? Melakukan wudhu. Jawabannya adalah A. 35. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Laki-laki, B. Islam, C. Perempuan, D. Dewasa. Dari pernyataan di atas, yang termasuk syarat wudhu ditunjukkan pada pernyataan yang mana, anak-anak? Laki-laki, Islam, perempuan, atau dewasa itu. Syarat wudhu itu adalah Islam, anak-anak. Beragama Islam. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau remaja yang beragama Islam itu merupakan syarat wudhunya. 36. Ali membersihkan kedua lubang hidungnya ketika berwudhu. Perbuatan yang dilakukan Ali ini termasuk ... wudhu. Ya. Membersihkan hidung itu apa, anak-anak? Sunnah wudhu. Jawabannya adalah A. Sunnah. 37. Ketika musim kemarau panjang, air sulit dicari, anak-anak. Karena tidak ada air, Rasyid bertayamum sebelum mengerjakan sholat. Tayamum adalah bersuci menggunakan ... Menggunakan apa, anak-anak? Betul sekali, tayamum itu bersuci menggunakan debu. Jawabannya adalah C. 38. Fakih membasuh kedua kakinya ketika berwudu. Bagian kaki fakih yang dibasuh ketika wudhu sekurang-kurangnya sampai ... sampai lutut, paha, jari kaki, atau mata kaki, anak-anak. Jawabannya adalah D. Mata kaki. 39. Ketika berwudhu, Sidik mengerjakan rukun wudhu yang kedua, yaitu membasuh ... Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka, karena yang pertama adalah niat. Jadi rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka. Jawabannya adalah D. 40. Berikut ini yang termasuk bentuk kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ya, kesabaran Nabi Ayub. Apa ya, anak-anak ya? Jawabannya adalah B. Tidak mengeluh ketika diuji dengan musibah. 41. Setan tidak senang dengan ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam. Setan kemudian menggoda Nabi Ayub dengan tujuan ... Tujuannya adalah ingin menggoyahkan imannya, anak-anak. Jadi jawabannya adalah
bertujuan untuk menggoyahkan iman. D jawabannya. 42. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit apa anak-anak? Penyakit hidung, mata, kulit atau kaki? Jawabannya adalah C, penyakit kulit. Ingat-ingat ya. Sip, betul sekali. 43. Nabi Ayub alaihissalam selalu memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, Nabi Ayub alaihissalam menggunakan setiap waktunya untuk beribadah. Ya, jawabannya adalah C, beribadah. 44. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Dimakan ikan paus. B. Sakit yang sangat lama. C. Dimasukkan ke dalam sumur. D. Hendak dikurbankan oleh ayahnya. Dari pernyataan di atas yang termasuk cobaan yang diterima Nabi Ayub alaihissalam ditunjukkan pada pernyataan titik-titik. Jawabannya adalah sakit yang lama. Sakit apa itu? Sakit kulit ya, sakit yang sangat lama. Jawabannya B. 45. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya raya atau ketika miskin senantiasa taat kepada titik-titik. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. 46. Setiap ujian yang datang diterima Nabi Zulkifli alaihissalam dengan titik-titik. Jadi ujian yang datang yang diterima Nabi Zulkifli diterima dengan titik-titik, dengan lapang dada. Jawaban yang benar adalah C. 47. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah titik-titik. Mukjizatnya apa anak-anak? Membelah lautan dengan tongkatnya. Itu salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, itu juga mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. 48. Nabi Harun alaihissalam berdakwah kepada umatnya untuk menyembah Allah, tetapi sebagian dari mereka tetap menyembah patung. Patung apa anak-anak? Patung sapi emas. Jawabannya adalah A. 49. Nabi Musa alaihissalam hidup dalam istana raja yang kejam dan sombong. Raja itu bernama titik-titik. Bernama siapa? Fir'aun. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke nomor terakhir, 50. Nabi Musa berdakwah ditemani oleh kakaknya yang bernama titik-titik. Nabi siapa kakaknya? Pintar sekali. Kakaknya adalah Nabi Harun alaihissalam. Anak-anak, demikianlah pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester 1 atau semester ganjil Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam mengerjakan soal-soal besok dapat mengerjakan dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai yang bagus, yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.